Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan masuk ke dalam materi transformasi geometri ya. Nanti sebelumnya kita mengulang kembali pembelajaran sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya, yaitu tentang transformasi geometri yang tadi Bapak sudah sampaikan, dan Bapak akan coba screen hasil ininya. Oke, sudah terlihat semua pada layar kalian? Sudah. Oke. Nah, Bapak perbesar ya. Nah, ini adalah transformasi geometri. Yang pertama, kita akan membahas translasi, dan yang kedua akan membahas refleksi. Sebenarnya transformasi geometri ini ada 4. Nah, ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi nantinya. Apa sih dimaksud dengan keempat tersebut? Tapi kita akan pelajari dua dulu ya, translasi dan refleksi seperti apa. Baik, di sini ada gambar, 2 gambar. Kita telaah. Tadi Haikal boleh mencoba ulang. Tadi ini tentang apa, Kal? Tentang gambar apa, Kal? Itu tuh yang mendorong jerami. Oke, mendorong jerami. Ya, mendorong jerami. Betul, ada yang lain. Yazid. Memindahkan jerami. Memindahkan jerami. Siapa itu? Zaki ya? Iya. Oke. Translasi. Memindahkan jerami. Boleh. Nah, gambar yang keduanya. Rasya. Ada yang refleksi. Apa nih gambar yang keduanya tentang apa? Refleksi. Refleksi tentang apa? Gambar apa ini? Yang ditanya siapa? Oke, boleh. Zaid, apa tentang apa, Zaid? Pemantulan gambar. Oke, pemantulan gambar. Oke, boleh. Rasya apa, Rasya? Yang kedua, ini gambar tentang apa? Gambar gambar, Pak. Iya, ini mantulan gambar. Ini namanya apa? Cermin. Refleksi. Namanya apa? Cermin ya. Nah, mantulan gambar oleh cermin. kaca. Nah, berarti kita paham ya tadi tentang dua gambar ini menandakan dua kehidupan yang sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dari gambar ini jelas yang pertama ini adalah pergeseran dari tadinya semula dia didorong, nah akan digeser kemana nih? Kita nggak tahu, sebelah sininya mungkin akan digeser ke tempat yang lebih aman. Nah, ini namanya pergeseran. Nah, pergeseran ini disebutnya dengan nama translasi. Oke? Translasi. Ingat ya, translasi berarti dia pergeseran. Nanti kamu akan menjelaskan tentang translasi di LKPD. Nanti bagaimana yang kamu dapatkan dari hasil ini ya. Nah, yang kedua, ini benar. Tadi adalah mantulan. Dia berbentuknya apa? Cermin ya. Tadi udah kalian sampaikan pencerminan. Jadi pemantulan gambar ini disebut dengan pencerminan atau refleksi. Nah, bahasanya itu pencerminan. Tapi di kalimat matematika sekarang ini adalah refleksi. Seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan mengeksplor kembali dari 2 gambar tersebut. Nah, disebut dengan translasi itu kenapa bisa disebut dengan pergeseran? Karena bendanya tetap. Nah, dia hanya digeserkan letaknya saja. Ya, ini kalau kita gambarkan ada benda segitiga, ini akan digeserkan ke sebelah bawah ya. Sebelah bawah berarti dia geser ke kiri itu negatif, ke bawah itu negatif. Berarti ini hasilnya adalah negatif, negatif translasinya ya. Perpindahannya adalah negatif dengan negatif. Kalau dia pindahnya ke atas, berarti dia positif. Kalau ke kanan, dia positif. Ke kanan dan ke atas, berarti positif dengan positif. X dan Y-nya, translasinya. Nah, contohnya begini. Kalau yang ini, berarti dia gesernya kemana nih? Titik ini aja. Dia gesernya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 ke kiri ya. X-nya itu 5 ke kiri. Nah, ini 5 ke kiri. Nah, lalu dia ke bawah berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini translasinya berarti negatif 5, negatif 4. Seperti ini. Ini namanya translasi. Bisa dipahami dulu seperti ini gambarnya?
Bisa, Pak. Oke, good ya. Nanti yang titik ini juga Kalau sama, translasinya kemana? Ini dia ke sini, sama dia pasti akan merubah translasinya di T, translasi T. Translasi itu simbolnya dengan T ya, T besar. Lalu X-nya negatif 5, negatif 4 ini adalah X dengan Y tetap ya. Tapi di sini ketika negatif berarti dia ke arah kiri dan ke bawah ininya Y-nya. Seperti itu ya. Begitu juga dengan ya, yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat yang sebelahnya, yang refleksinya nih. Yang refleksinya ini adalah pencerminan. Nah, pencerminannya berapa? Ini ada titik cerminnya di M. Nah, berarti titik cerminnya di M, maka dia adalah X sama dengan M ya. Maka pencerminannya ketika A-nya di sini ya, maka dia 1 2 dari cermin ini dia mantul. 1 2 juga. Kalau dia dari sininya di sini 3, maka dia cermin 1 2 3, maka dari sini 3 juga. 1 2 3. Jadi bukan 1 ya. Namanya pencerminan. Semakin jauh, maka bendanya akan semakin jauh juga gambarnya. Kalau semakin dekat, maka akan semakin dekat juga. Ini namanya pencerminan. Seperti contohnya kita bercermin saja. Ini gambar 2 juga sama. Oke, untuk proses eksplorasinya menurut kalian sudah bisa dipahami kayak gini? bisa, Pak. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya, cukup. Nah, nanti kita akan lihat ke bagian selanjutnya, yakni adalah kita rumuskan. Dari explore ini kita rumuskan. Jadi dapat rumusnya apa saja sih? Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk translasi, jika X, Y ini ditranslasikan dengan angka A dan B, maka dapatnya tinggal ditambahkan saja. Nanti kita lihat ke contohnya. Ini dapat rumusnya yang pertama ini dulu ya. X, Y dengan T, A, B, maka dapatnya yang X-nya itu ditambahkan dengan A, yang X ini tambah dengan A, yang Y itu ditambah dengan B, gitu ya. Nanti dapatlah dia proses translasi. Nah, sedangkan untuk refleksi, refleksi ini dia ada sumbu X dulu. Jadi ketika ada gambar seperti ini, ya, nah ini kan XY, dia gambarnya di sini, cerminnya mana? Sumbu X di sini, maka dia cerminnya ada di sini. Karena cerminnya di sini kan. Nah, maka dia X-nya misalnya ini adalah X, Y positif. Nah, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang negatif apanya? Y-nya. Maka X-nya tetap. Ya, X-nya tetap. Dengan cermin sumbu X, maka X-nya tetap, tapi Y-nya berubah jadi negatif. Seperti itu. Paham dulu nggak? Oke, ini rumusnya. Dan yang kedua ketika digambarkan dengan garisnya Y di sini. Maka di sini cerminnya di Y. Y-nya di sini. Maka dia cerminnya kemana? Ke sini dong. Nah, ada di sini pencerminannya. Nah, dari cermin di sini, maka dia akan merubah apa? Y-nya berubah nggak? Tidak berubah. Tapi yang berubah adalah apa di sini? X. X, betul. Maka X-nya berubah jadi apa di sini? Negatif kan? Nah, maka di sini Negatif. rumusnya adalah negatif X, Y. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini, dia yang rumus ketiga dari refleksi adalah dengan Y sama dengan X. Nah, misalnya X, Y-nya di sini. Nanti dia akan membentuk Y, X juga, tapi positif. Misalnya di sininya 2,3, jadinya 3,2 di sini. Nanti di bawahnya. Jadi ini adalah sudut X dan Y-nya berbentuk garis Y sama dengan X. Dua garis X dengan Y itu nanti gambarnya seperti ini gitu loh, gambar garisnya. Nanti dia ada di mana. Nah, ini kita rumusnya tinggal dibalik saja ya, X, Y, maka jadi Y, X seperti itu. Nah, kalau yang keempat, X, Y, ininya dengan bayangannya dicerminkan terhadap sumbu X yang negatif, maka dibalik Y-nya negatif dengan X-nya negatif. Ya, berubah kayak ini, dirubah dibalik, tapi dia menjadi negatif dan negatif. Seperti itu. Ini rumusnya untuk refleksi dan translasi. Nanti silakan boleh di screenshot saja, boleh? Sudah? Di foto? Sudah. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah, baik kita akan lihat aplikasinya. Kita lihat contoh soalnya yang akan kalian dapatkan nanti di Classroom. Kita lihat di sini adalah titik A, ditranslasikan terhadap 1, negatif 2. Oke, kita selesaikan kan? Ini kita akan translasikan menjadi
1, negatif 2. Oke. Nah, maka kan dapatnya apa nih? A, aksen, dapatnya berapa? Ditranslasikan. Tadi gimana? 2, X ditambah A, berarti 1 2, ditambah 1, hasilnya? 2. 2,1. 2, 2,1. betul. Nah, sekarang ini 3 ditambah negatif 2, berapa hasilnya? 1. 1, Satu. maka 1. dapatnya 2,1. Selesai yang A kayak gini. Paham dulu nggak? Iya, paham, Pak. Gampang ya? Iya, paham, Pak. Oke, kita coba yang kedua nih. Dapatnya apa nih? Siapa ya? Dava. Coba Dav. Dapatnya berapa Dav? Jadinya Dav. Ini dapatnya berapa Dav? Jadinya Dav. 2 tambah 2 ditambah 1 jadinya berapa? 3. 3, betul. 3, ininya negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya? 6. Iya, betul. Negatif Min 6 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3, negatif 6. Good. Yep. Nah, Zaki sekarang. Zaki M. C, aksen. Ya. Maka dapatnya apa nih? Ini dengan T-nya adalah 1, negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah 1 hasilnya berapa? 1,3. I. Negatif 1,3. Iya, betul. Negatif 1,3. Oke, good. Selanjutnya, Hilmi, Rasya Hilmi. Coba lagi. Ini dengan T-nya 1, negatif 2. Oke, berarti D-nya, D aksennya berapa nih? Berapa? Negatif Betul, negatif 1, 1, negatif 5 ditambah negatif 2. Iya, betul, negatif 7. Oke, good. Ini yang translasi ada masalah nggak dulu? Gampang, Pak. Gampang ya, bisa ya. Gampang. Silakan di screenshot. Sudah? Ya, Sudah. sudah. Oke, Nah, kita akan foto-foto. lanjut ke refleksi. Nah, baru kita akan coba ke refleksi. Kita akan lihat refleksinya. Nah, yang ini. Nah, refleksi ini misalnya nanti kalian dapat di LKPD juga permasalahannya seperti ini. Ada segi 4 ABCD dengan koordinatnya A-nya negatif 1,3, B-nya 0, negatif 4, C-nya 3, negatif 1, D-nya adalah negatif 2, negatif 5. Contohnya. Nah, di sini ada pencerminan. Yang pertama adalah yang A dulu ya. Yang A. Ini soal yang A dulu nih. Yang A. Yang A itu dia punya rumusnya negatif 1,3. Nah, dia dicerminkan, cerminnya itu menggunakan rumus C. C itu cermin ya. Simbolnya C. C-nya apa nih? Sumbu X. Maka ini adalah CX. Maka A aksennya berapa A bayangannya di sini? Negatif 1, negatif 3. Nah, X-nya tetap berubah enggak? Tidak ya? Enggak. Maka di sini Enggak. X-nya tetap Negatif negatif 1, 1, 3-nya berubah jadi berapa? Negatif. Nah, betul. Negatif 3. Oke. Bisa kayak gini? Bisa. Nah, Bapak ke B sekarang. Yang B-nya kalau dapat 0,4. Oke. Ini simbolnya CX lagi ya, masih ya. Jadi sampai 4 kali. Ini maka B 0, bayangannya. negatif Ya, B 4. bayangannya berapa nih? 0, negatif 0-nya 4. tetap, 4-nya berubah jadi apa? Negatif. Negatif 4. Yang berubah adalah kalau di sumbu X yang berubah X-nya menjadi negatif gitu ya. Kalau X Iya. Y-nya negatif jadi positif. Nah, lihat nih yang C nih. Sekarang kita lihat. Yang C adalah 3, negatif 1 ya. Maka di sini CX-nya akan kita dapatkan berapa? C 3,1. aksen dapatnya berapa? Iya, 3,1. 1. Nah, yang negatif 3,1. berubah jadi positif ya. Karena Oh, Y-nya iya. kan negatif tuh. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Oke, hati-hati ya jangan sampai salah bilangan bulatnya ya. Iya. Oke, Iya. good. Bisa? Nah, sekarang yang Bisa. D. Yang D-nya berapa itunya? Negatif 2,
Negatif 2 sama negatif negatif 5. Oke. Nah, sekarang dicerminkan terhadap sumbu X, ini kalimatnya, maka D bayangannya dapatnya berapa? Negatif 2,5. Negatif 2, negatif betul. 5-nya jadi, Koma negatif 5 lima. jadi Koma 5 lima. positif. Positif. Oke? Bisa yang ini yang pertama? Oke. Bisa, Baik. Pak. Itu Gampang. adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Yang B nih, bagian B. Nih, bagian B yang ini. Sama, A dulu di sini. A-nya berapa? Negatif A-nya negatif 1,3. Ya. Dia cerminkan dengan sumbu Y. Ya, maka dapat aksennya berapa nih? Negatif 1, negatif 3. Ya, negatif satunya berubah atau enggak? 1,3. Nah, 1,3. satunya berubah jadi 1, negatif 3. Betul, seperti ini. Depannya yang berubah ya, Pak. Ya, yang berubah X-nya, Y-nya tetap negatif. Maaf, bukan. Di sini Y-nya tetap, jadi pakainya 3, bukan negatif 3. Ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat ada pertanyaan dulu nggak tadi? Ada yang nanya nggak? Di chat ada yang nanya? Itu, Pak, yang sumbunya belum Oh, jelas. nge-lag. Ya, nanti nggak apa-apa, nanti Bapak akan share di YouTube juga ya. Jadi kalian tenang aja. Kalau butuh penjelasan nanti di YouTube lebih jelas. Baik. Oke, Sumbunya, Pak, sekarang gimana, yang Pak? B. Yang B kita akan lihat ini negatif 1,3, berarti yang B-nya 0, negatif 4 ya. 0, negatif 4. Ini yang berubah apanya? X-nya kan tetap. Nah, maka ini C-nya adalah Y-nya berubah. CY. Maka B bayangannya dapatnya berapa? 0, negatif 4. Iya, tetap 0, negatif 4. Karena 0 itu tidak ada 0 negatif. Jadi tetap dia positif. Iya. Ya. Netral. Oke. Paham yang ini ya? Nah, Paham, sekarang Pak. yang C. Yang C-nya adalah 3, negatif 1. Nah, untuk cerminan terhadap ini, C-nya adalah CY. Maka C aksennya adalah Negatif berapa 3, nih? negatif 1. Ya, 3-nya berubah jadi apa? Negatif. Negatif Negatif. 3, Negatif. negatif 1. 1. Nah, negatif 1-nya tetap yang berubah X-nya. Dan yang Iya. D yang terakhirnya dia adalah negatif 2, negatif 5. Maka kita akan lihat di sini C 2, negatif D-nya 5. D Negatif 5. bayangan berubah jadi berapa? 2, negatif 5. Ya, negatif 2 jadi 2, negatif 5. negatif Tetap 5. seperti ini. Baik. Ya, negatif 5 tetap. Baik. Bisa kayak gini ya? Oh, Iya. bisa, Pak. Baik, kita coba lanjut ke yang sebelah sini. Sekarang yang C-nya. Ini baru B ya, baru A sama B. Sekarang yang C-nya, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, ini C itu adalah A dulu, sama kayak tadi A, yaitu negatif 1,3. Oke. Nah, ini kita akan cerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, maka dapatnya jadi A aksennya berapa nih? 3, negatif 1. Iya, tinggal dibalik saja. 3, Oh, Pak. negatif 1. Negatif Seperti itu 1. aplikasinya. Oke, paham dulu nggak? Gampang kan? Iya, Iya. paham. Ya, sekarang yang B. Coba kita yang B nih. B-nya adalah 0, negatif 4. Ya. Negatif 4, 0, Berarti 0. berapa nih? C, Negatif Y 4,0. sama dengan 4,0. X. Dapatnya berapa? Negatif 4,0. Iya, negatif 4,0. Betul. Nah, sekarang yang C. C-nya berapa ini? 1,3. negatif 1. Dia dicerminkan dengan 1. C-nya adalah Y sama dengan X. Maka C-nya dapat berapa? C bayangannya Negatif 1,3. negatif 1,3. 3. Betul. Nah, sekarang yang D. Yang D
negatif 2, negatif koma negatif 5. Koma negatif 5. Maka C Y sama dengan X. Maka Negatif D 5, bayangannya akan berubah menjadi apa? 5, negatif 2. Iya, negatif 5, negatif 2. Negatif. Udah ya yang ini ya, tinggal dibalik saja ya. Udah, Pak. Ya, oke. Sekarang yang D-nya. Nah, kalau yang D sama-sama mudah, tapi harus hati-hati kalian melihatnya. Misalnya yang A, negatif 1,3 nih. Dia akan dicerminkan terhadap dengan C, Y sama dengan negatif X. Nah, negatif 3,1. caranya gimana? Dibalik dulu, ya. Ini aksennya. Ini 3-nya dibalik ke sebelah sini. Yang positif jadi apa? Ini kan 3-nya positif ya. Ya. Iya. 3-nya positif ya. Berubah ke depan jadinya negatif 3. Koma ini satunya jadi positif 1. Positif. Oke, seperti ini. Oh iya. Oke. Itu gitu aja, Pak. Ya, itu udah Oh, bisa ya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat yang B-nya. Yang B-nya dia adalah poinnya berapa nih? 0, 0, negatif 4. Nah, 4. cerminkan Sama aja, Pak. terhadap C, ini Y, Enggak beda. sama dengan ini negatif X, maka dapat B aksennya berapa? 4,0. Oke, 4,0. Yang 4-nya jadi 0. positif, 0-nya tetap ya, karena tidak ada negatif atau benar. positif. Netral. Sekarang kalau yang C, C-nya adalah 3, negatif 1. Maka dari dapatnya C, Y, negatif X, maka dapatnya C-nya berapa? Positif 1, Positif 1, negatif 3. negatif 3. Betul. Nah, sekarang yang terakhir yang D-nya, dia adalah negatif 2, negatif 5. Nah, kita akan 2,5. Positif 5. Kita akan Positif balik jadi 2, apa? positif 5. Iya, 2,5. 5, salah, 5,2. Iya. 5,2 seperti itu. Oke, selesai sampai sini. Untuk penyelesaiannya A, B, C, dan D pada soal yang kedua nih. Kira-kira bisa nggak? Bisa banget, Pak. Gampang ya? Oke, nanti silakan di screenshot dulu sudah. Dah. Ada yang ditanyain dulu? Nggak ada, Pak. Oke, Bapak hapus ya kalau sudah di screenshot. Oke, Sudah. Bapak hapus. Nah, sekarang kita akan lihat nanti kalian Oke, kita akan lihat selanjutnya adalah aplikasikan. Nanti ada soal di Classroom, itu LKPD 13. Nanti kalian selesaikan di Classroom LKPD 13 ya. Nanti diselesaikan sampai jam 12. Jam 12 siang. Kalau nggak selesai, istirahat dulu. Jam 1 silakan dikerjain lagi. Jangan nanti-nanti. Tapi alhamdulillah, di sini cuma 2 siswa yang masih sering tidak mengumpulkan LKPD, yaitu Bian dengan Rafli. Tolong dikabarin ya teman-temannya. Nanti apabila bertemu ataupun memotivasi untuk semangatkan kembali untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring seperti itu ya. Nanti kalau tidak nanti kita panggil untuk belajar gimana belajar bisa belajarnya. Yang penting kita harus istiqomah ya untuk belajar hari ini dan selanjutnya seperti itu. Baik, nanti kalian bisa selesaikan di LKPD 13 pada Classroom. Oke, Baik, Pak. apa sih manfaatnya? Kita belajar transformasi geometri tentang apa? Tadi, translasi dengan refleksi. Translasi yang mana nih dalam kehidupan sehari-hari kita dari 2 ini? Kira-kira pakai yang mana? Yang ada Oke, apa noh? Yang Yang kayak ini robot. apa? Translasi atau refleksi? Mana tuh, Pak? Nih, ada gedung proyek ini nih. translasi. Nah, Oh, ya, itu dia translasi. translasi ya kan? Memindahkan Iya. benda-benda yang berat. Nah, itu fungsinya dengan adanya bentuk kayak gini. Coba kalau tidak ada proses translasi, maka didorong dengan
secara manual. Makanya benda inilah membantu untuk proses translasi. Seperti itu ya. Iya. Nah, yang kedua Iya. ini adalah proses apa nih? Dalam kehidupan Refleksi. sehari. Refleksi, ya. Refleksi yaitu Kayak pencerminan. Nah, ini ada gambar apa nih? gambar spion Burung mobil. spion. Iya, spion mobil, ada hewannya ya. Nah, dia bercermin, ternyata dia dikirain hewan, dia musuhnya ataupun temannya gitu kan. Padahal itu adalah Hewannya wajahnya teman. sendiri, seperti itu. Itu adalah proses Pantulannya. ya. Nanti kalian bisa menyebutkan ya contoh-contoh terhadap translasi dan refleksi pada LKPD yang akan kalian selesaikan. Bisa dipahami seperti itu? Ya, Pak. Baik. Oke. Teman-teman semuanya jangan merasa dalam kondisi seperti ini kita merasa lelah ya untuk tetap belajar bagaimanapun melihat kondisi perkembangan COVID yang sekarang masih belum kita tentukan pembelajarannya apakah tatap muka ataupun gimana nantinya belum ya, kita belum menentukan. Tetap bersabar dengan kondisi apa yang sebisa kita lakukan. Nah, teman-teman kita yang belum bisa hadir, nah, tolong disemangatin kembali ya untuk bisa tetap hadir di dalam pembelajaran. Kalau nggak bisa via Zoom, kita menggunakan video call. Kalau kita nggak bisa, kita menggunakan WhatsApp group. Kalau tetap nggak bisa, kita akan coba datangkan ke sekolah untuk bisa mendapatkan ilmu yang didapatkan seperti itu ya. Jadi harapannya tetap semangat dengan kondisi apapun, dan yang kecuali yang sakit ya sekarang kita juga mendoakan teman kita yang sedang kena musibah ya, Alwan ya. Kakeknya meninggal tadi malam ya. Semoga amal ibadah dari kakeknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita juga menyemangati sahabat kita yang kehilangan. Jadi kondisinya bagaimana, kabarnya, tetap semangat gitu ya dari teman-teman semua. Baik, yang terakhir tentunya dalam kondisi duniawi ini kita sudah dapatkan, Bapak akan ada maknanya terutama di bidang apalagi ukhrawi tentunya. Untuk di kita ukhrawi kita, apa sih yang tidak ada? Kita lihat ya. Ini salah satu bentuk transformasi dalam Al-Qur'an. Itu di surat Yasin ayat 37 sampai 40. Kita coba lihat ininya ya, prosesnya. Baik, terlihat gambarnya ya? Ya. Ya. Kenapa ini gelap? Oke. Kok gambarnya diam aja, Pak? Mati lampu. Mati lampu. Baik. Tadi salah satu contoh ininya ya. Terlihat nggak tadi? Nggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Baik, nanti Bapak akan kirim. Nah, nanti Bapak akan kirim contohnya. Coba Bapak buatin yang ini. Coba. Terlihat tidak gambarnya? Loading, Pak. Sudah terlihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan belum? Sudah. Oke. Sudah. Hujan. Hujan maning. Di sini nggak hujan, sih. Ada beda server.
Iya. Hujannya lagi OTW. Oke. Baik, itu ya manfaat dari yang ukhrawi kita simpulkan. Anak-anakku sekalian, bahwa tadi tentang proses terjadinya rotasi ya, rotasi refleksi dengan transformasi geometri pada dunia kita gitu kan. Matahari, bulan bergeser, dia tidak berganti. Malam adanya bulan, siang adanya matahari, tidak bisa bergantian siang jadi adanya bulan ataupun malam adanya matahari. Nah, itu sudah beredar sesuai dengan koridornya. Itu sangat luar biasa ya, yang sudah harus kita imani tentunya bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita harus bersyukur dengan kondisi seperti itu. Coba kalau kita bayangkan kondisinya tidak berubah kebalikannya. Nah, itu menjadi hal yang bertabrakan dan mungkin bisa menjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu.